suram saat ia menatap dua kerangka putih di depannya sebelum ia beralih ke arah dua tetua di samping kerangka itu. Tidak lama, salah satu tetua itu mengatakan kepada Lindong untuk tidak terlalu galak, Bang. Bahkan ia menyuruh Lindong untuk menyerahkan binatang iblis itu dan mengusirnya pergi dari tempat ini. Lindong yang mendengar ini tidak bisa menahan senyum amarah. Ia juga tidak gentar dengan ancaman dua tetua ini. Bahkan ancaman ini membuat Martin kembali sadar dan langsung menjadi marah, sehingga ia memerintahkan Lindong untuk menghabisi dua tetua itu. Perintah dari Martin ini pun membuat jiwa psikopat Lindong muncul. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan boneka simbol tingkat tinggi untuk menyerang ke arah dua tetua itu. Saat mereka melihat boneka simbol yang meluncur ke arah mereka, kedua tetua mengeluarkan tawa mengerikan. Segel tangan mereka berubah ketika dua boneka tulang di samping mereka terbang dan langsung menghantam boneka simbol. Pasca hantaman tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Meskipun kedua boneka tulang terkena pukulan membabi buta hingga tersungkur di tanah, mereka dengan cepat bangkit dan baku hantam lagi dengan boneka simbol. Saat melihat bahwa kedua boneka tulang benar-benar mampu menahan boneka simbol tingkat tingginya, keheranan melintas di mata Lindong. Meskipun ia menyangka bahwa boneka simbolnya adalah boneka terkuat di bumi, ia tidak pernah berpikir bahwa boneka tulang adalah lawan yang sebanding dengannya. Sementara boneka tulang baku hantam dengan boneka simbol, keganasan melintas di mata kedua tetua itu. Karena mereka melihat boneka simbol baku hantam dengan boneka tulang dan memahami kekuatan boneka simbol tingkat tinggi ini, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Lindong. Tidak lama, sosok keduanya melintas dalam sekejap sehingga mereka langsung muncul di depan Lindong. Tangan mereka kemudian menggenggam ketika pedang tulang yang tajam muncul dan masing-masing dengan kejam menusuk tenggorokan dan jantung Lindong. Namun untungnya, Lindong yang sudah berhasil maju ke tahap penciptaan Ki tidak terlalu takut dengan serangan ini. Bahkan ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Sebaliknya, tangannya menggenggam tombak surgawi kuno yang segera memunculkan cahaya tombak dan segera meledak di langit. Dan segera, tombak surgawi, tombak Python, dan tombak perubahan keras secara praktis ditampilkan oleh Lindong. Dan dalam sekejap, serangan yang terbentuk dari kilauan tombak itu langsung menghantam kedua tetua itu. Serangan balik ganas yang tiba-tiba muncul dari Lindong menyebabkan ekspresi kedua tetua itu berubah. Mereka segera mendesak kekuatan Yuan di tubuh mereka dan pedang tulang menebas beberapa gambar dengan maksud menahan serangan Lindong. Namun demikian, Lindong hanya tertawa gelai menanggapi pertahanan mereka. Sebuah cahaya tiba-tiba menyembur dari tubuhnya saat kekuatan di tubuhnya langsung melonjak. Dan segera, tombaknya secepat kilat menembus gambar pedang lapis demi lapis sebelum dengan kejam menabrak dada dua tetua itu. Kekuatan Lindong memang luar biasa dan mengerikan. Dengan demikian, ketika serangan itu mendarat di tubuh kedua tetua itu, ekspresi mereka segera berubah menjadi pucat pasi saat mereka dengan suram memuntahkan seteguk darah segar dan pandangan tidak percaya muncul di mata mereka. Kedua tetua itu langsung merasakan keanehan dengan kekuatan Lindong. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan pemuda ini sangat OP dan segera sosok mereka dengan cepat kabur. Namun demikian, Lindong yang melihat ini dengan cepat bertindak. Tangannya perlahan melambai dan matahari besar gemuruh Yuan dengan cepat berkumpul untuk membentuk panggung emas yang sangat besar. Di bawah kendalinya, panggung emas itu dengan kejam menabrak kedua tetua itu. Saat kedua tetua itu merasakan kekuatan yang sangat mengerikan di atas kepala mereka, ekspresi mereka langsung berubah. Dengan jentikan pikiran mereka, dua boneka tulang yang baku hantam dengan boneka simbol berlari merentangkan lengan tulang mereka dengan tujuan menjadi tameng dan menahan panggung emas secara paksa. Melihat kejadian ini, keganasan melintas di mata Lindong dan pada akhirnya kecepatan turunan panggung emas meningkat dan dengan ganas menghantam kedua boneka tulang. Dan segera suara renyah empuk dan jernih terdengar ketika kedua boneka tulang itu langsung meledak. Saat boneka tulang itu pecah, kedua tetua mengeluarkan seteguk darah segar. Namun kali ini, mereka tidak punya waktu untuk merasakan rasa sakit ini karena mereka mati-matian melarikan diri. Meskipun demikian, ketika keduanya melarikan diri, suara angin mengerikan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Bahkan sebelum keduanya bisa menoleh, mereka melihat kilatan dari sudut mata mereka ketika dua peringan cahaya hitam terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan ke arah mereka. Dan segera, keduanya merasakan rasa sakit di leher mereka. Lindong menatap dua tubuh tetua yang terkapar di tanah ini tanpa kepala dan juga sedikit terkejut. Dan segera, ia menatap Martin yang ada di sampingnya dan melihat
bahwa saat ini wajahnya dipenuhi dengan niat psikopat. Tidak lama, Xiaoyan dengan cepat menyerbu keluar dan menerkam ke depan. Dengan sabuan ekornya, ia melemparkan 2 tas Qiankun kepada Lindong. Menerima tas Qiankun ini, energi mental Lindong dengan cepat meraih untuk menyelidiki. Dan segera, ekspresi terkejut terheran-heran plus menyenangkan muncul di wajahnya karena ia mendapatkan 300.000 pil yuan murni di dalam tas Qiankun 2 tetua ini. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan, Martin berniat melawan roh iblis naga kelawar darah serta memerintahkan Lindong untuk melindunginya. Ia kemudian dengan cepat terbang ke bawah dan cahaya hitam menerobos ke dalam tubuh naga kelawar darah sebelum langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Saat melihat ini, Xiaoyan juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat ke tempat Martin. Mulutnya yang besar terbuka dan dengan ganas menggigit pembuluh darah naga kelawar darah serta dengan panik melap kekuatan darah di dalam tubuhnya. Lindong tertawa santuy dan duduk di atas sebuah batu saat ia menyaksikan Martin dan Xiaoyan mulai mengkonsumsi makanan mereka. Beberapa saat, pandangannya beralih ke arah monumen bela diri manifestasi saat ia menghitung waktu. Saat Lindong perlahan memikirkan hal ini, ruang monumen kuno dengan keras bergemuruh disertai dengan ledakan. Dan segera, langit kehilangan warnanya saat tanah bergetar. Dan Lindong merasakan aura yang mengerikan menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Wajah Lindong menjadi pucat dan panik saat ia menatap tempat aura menakutkan itu meledak yang memang mengarah ke monumen manifestasi. Dan pada akhirnya, ia bisa menebak bahwa pemilik aura itu merupakan kerangka misterius yang ia rasakan sebelumnya. Aura kerangka misterius ini memang sangat mengerikan dan menakutkan. Dan ketika aura itu meletus, Lindong bisa merasakan dengan jelas bahwa langit berubah warna dan semua kekuatan Yuan di monumen kuno mulai memberontak pada saat ini. Bahkan dengan kecepatan yang mengerikan, itu berkumpul di tempat aura itu berasal. Tidak lama, ia tiba-tiba berdiri dan berteriak keras kepada Martin dan Xiaoyan agar dengan cepat bergegas pergi. Martin yang mendengar teriakan ini perlahan menganggukkan kepalanya sebelum cakarnya dengan cepat menari ketika lingkaran cahaya hitam meledak. Di dalam cahaya itu, seekor naga kelawar darah berukuran mini secara paksa dikeluarkan dari mayat. Sementara Martin melepaskan roh iblis naga kelawar darah. Di satu sisi, Xiaoyan dengan gila melap kekuatan darahnya. Bahkan di bawah pemakanan yang ganas ini, tubuh raksasa naga kelawar darah dengan cepat layu. Lindong pun merasa puyeng ketika ia menatap 2 binatang iblis tulul ini yang sekarang menjadi tamak. Tatapannya kemudian terfokus ke arah monumen bela diri manifestasi. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah karena ia melihat bahwa sejumlah besar orang yang tampak panik melarikan diri dari arah itu. Bahkan dari penampilan gila mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejar mereka. Setelah melihat kejadian ini, kepanikan di wajah Lindong semakin bertambah. Ia lagi-lagi berteriak keras kepada Martin untuk dengan cepat pergi. Namun tidak lama setelah teriakannya terdengar, Martin akhirnya berhasil menghilangkan roh iblis naga kelelawar darah. Ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk memurnikannya sekarang dan segera menelan roh itu ke dalam tubuhnya serta dengan cepat berlari ke bahu Lindong. Saat Martin selesai, Xiaoyan juga akhirnya melepaskan rahangnya dari naga kelelawar darah. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya, sisik darah sudah mulai tumbuh di tubuhnya. Tidak lama, sayap petirnya dengan cepat menyebar saat Lindong dengan cepat melompat ke atasnya. Sayap petirnya bergetar membawa suara gemuruh saat ia langsung terbang menuju daerah yang jauh. Monumen kuno yang tak terbatas ini menjadi sangat kacau dalam sekejap. Semua orang mati-matian melarikan diri menuju pintu luar. Martin duduk di bahu Lindong dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika menyaksikan orang-orang tulul ini yang melarikan diri dengan kepanikan. Ia juga merasa bahwa orang-orang ini terlalu ambisius dengan harta sekte kuno dan tidak memperhatikan bahaya yang mengintai. Meskipun demikian, Lindong tak mau repot mengurusi mereka dan ia lebih mementingkan untuk melarikan diri secepatnya dari tempat ini. Ia kemudian meraih Xiaoyan ketika cahaya darah segera meletus dari tubuh harimau benggala ini dan kecepatannya langsung melonjak. Sementara Lindong dengan cepat melarikan diri untuk hidupnya. Matanya berbalik untuk melihat ke belakang. Di kejauhan di belakangnya, awan hitam berputar di langit ketika tornado mengerikan segera terbentuk. Bahkan itu tampak seperti tsunami besar yang sangat mengerikan. Saat langit yang penuh awan hitam itu melaju ke depan, sosok mini yang bukan Daus Mini menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak ada yang melihatnya bergerak sedikit pun ketika beberapa tubuh praktisi di dekatnya meledak menjadi kabut darah.
Lindong menatap sosok mini di atas badai ini saat kepanikan lagi-lagi muncul di wajahnya. Dan segera, tremor menyapu seluruh tubuhnya saat ia merasa bahwa sosok mini itu adalah kerangka misterius. Tidak lama, Martin muncul di bahunya dan melihat bahwa kelompok Lin Langtian perlahan muncul di belakang mereka. Lindong langsung terkejut saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Benar saja, di belakang mereka, ia melihat 4 klan besar, sekte iblis, sekte boneka, dan paksi-paksi besar lainnya semuanya terbang ke arahnya. Jumlah mereka banyak dan bersama-sama, mereka mendesak harta jiwa untuk terbang. Bahkan kecepatan mereka lebih cepat daripada Xiaoyan. Saat Lindong melihat ini, kelompok besar itu langsung terbang dari atas. Dan segera, ia tiba-tiba merasakan kuncian kerangka misterius itu menargetkan ke arah Lin Langtian. Bahkan ia merasakan orang-orang tulul ini telah mengambil beberapa benda dari istana bawah tanah.